Cek cek. Oke, salam literasi. Isi dengan semangat yang sama, puisi itu nutrisi. Ya, hari ini hari Minggu, Minggu pagi tanggal 11 Juli. Masih masuk dalam suasana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi suasana masih lengang ya. Dan yang yang mencekam adalah di beberapa tempat ya, termasuk di sekitar saya juga sempat begitu, tapi sekarang sudah cukup pulih. Tapi sempat mencekam yaitu ketika berita duka di pengeras suara masjid bersaut-sahutan memberitakan berita duka, ditambah lagi dengan ramenya dalam di gadget kita, di gawai kita, ketika ada berita duka dari teman, dari saudaranya, berita tentang meninggalnya teman kita, meninggalnya saudara teman kita, meninggalnya saudara kita. Kayaknya beruntun gitu di gawai kita itu. Hampir setiap hari selalu ada berita duka. Juga sering kita dengar suara ambulannya mengambil pasien dari lokasi, mungkin dibawa ke rumah sakit agar tidak menyebar, maka dibawa dengan ambulan. Suara-suara itu tentu akan menjadi dramatis gitu ya, mencekam. Dan kita tidak boleh terlalu terjebak dalam suasana itu memang karena imunitas kita terbangun pada hati kita ya, dari jiwa kita yang nyaman, tenang, insya Allah akan terbangun. Namun tidak bisa dipungkiri sisi kemanusiaan itu akan membawa kita dalam suasana-suasana ini. Dan sebenarnya demikianlah puisi terlahir. Puisi terlahir dari titik-titik ekstrim perasaan kita. Seperti pandemi ini menciptakan beberapa suasana-suasana puitik yang ditangkap oleh para pemuisi. Saya akan mengambil satu contoh puisi yang ditulis oleh Joko Pinurbo, penulis favorit saya juga. Dia menulis di tahun 2020, namun dibukukan dalam buku Sepotong Hati di Angkringan yang terbit di tahun ini, tahun 2021. Salah satu puisinya akan saya bacakan. Judulnya Di Rumah Sakit. Kalender mengucapkan selamat tidur kepada mata ngantuk yang masih menyala. Jam dinding mengucapkan selamat tidur kepada dokter yang masih berjaga. Obat tidur mengucapkan selamat tidur kepada pasien yang masih berdoa. KTP mengucapkan selamat tidur kepada calon jenazah yang masih memikirkan besok akan dikuburkan di mana. Joko Pinurbo 2020. Ya, ini karya yang biasalah. Joko Pinurbo memang pandai mengungkapkan kata-kata dengan diksi yang sederhana, namun makna yang menyentuh dalam dada. Kita langsung dibawa dalam suasana yang cekam itu. Suasana tentang kalender, waktu yang selalu bergerak, yang membuat kita risau. Pengen tidur nggak bisa tidur, ya kan? Mata ngantuk tapi masih menyala. Begitu juga jam dinding yang mengucapkan selamat tidur kepada dokter yang masih berjaga. Dokter jaga itu selalu yang dia lirik adalah jam dinding. Begitu juga obat tidur yang mengucapkan selamat tidur kepada pasien yang masih berdoa. Dan jenazah. Dan KTP ya, yang mengucapkan selamat tidur pada jenazah. Yang masih memegang besok akan dikuburkan di mana. Joko Pinurbo menulis ini di tahun 2020, namun ternyata di tahun ini pun masih relevan sekali. Beberapa hari ini saya dapat berita tentang seorang rekan yang meninggal dunia COVID dan posisi jenazah sempat tertahan di kamar mayat malaman karena menumpuknya jenazah yang harus dibawa ke pemakaman. Kendala rumah sakit saat itu, kendala sumber daya yang petugas yang itu sudah nggak kepegang. Kebayang ya betapa kacaunya kita saat pandemi ini datang
mengganggu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menulis juga puisi di tahun 2020, bulan Maret. Sudah cukup lama sebenarnya. Sebenarnya ini saya tulis di awal-awal pandemi. Saya tulis di Mundilan. Saat itu saya sedang di sana. Judulnya Anai Anai. Air hujan menari di bayangan air mataku. Lampu jalanan berlompatan ditangkap retina mata. Sadaranku bersandar di bahu kursi. Meletakkan sepi. Membebaskan lelah. Takdir menari di layar kenyataan. Kematian mengintip di sekitar. Perlahan mendekat. Dulu hanya berita tentang orang jauh. Kini tentang orang yang kita kenal. Suara batuk menjadi alarm tanda bahaya. Yang tak nampak memang lebih mengerikan. Tak teraba, tak terukur. Ketidaktahuan itu monster. Air hujan hempas ke tanah, dihisap bumi, sisakan lembab basah. Tak ada yang abadi di dunia. Perlahan usai seperti angin, usir anai-anai. Mundilan 27 Maret 2020. Puisi ini sebenarnya adalah harapan. Karena itu saya termasuk yang tidak terlalu produktif menulis tentang tema pandemi. Karena berpikir mendalam tentang itu sendiri sudah membuat saya terlalu bersedih gitu. Saya tidak ingin terjebak di perasaan-perasaan itu. Walaupun mau nggak mau ya manusiawi kita selalu memikirkan itu. Karena itu ini puisi yang saya tulis sudah cukup lama pun sebenarnya adalah puisi harapan. Di bait terakhirnya itu di baris terakhir, di bait terakhir itu ada perlahan usai seperti angin usir anai-anai. Anai-anai adalah rayap yang menggerogoti kayu, ya, bangunan. Jadi dia merusak gitu. Namun angin itu akan mengusir dia. Jadi sebenarnya harapan saya dalam puisi ini adalah jika virus ini seperti anai-anai yang menggerogoti kehidupan kita, maka saya berharap suatu hari angin itu akan membawanya, mengusirnya pergi dari kehidupan kita. Saya tulis di tahun 2020 berharap di 2021 anai-anai itu sudah. Ternyata masih. Artinya ini adalah menjadi tugas kita untuk tetap bertahan dalam suasana seperti ini dan tetap tetap menjaga diri dari serangan mereka. Jadi harus selalu waspada atas ini. Ya mungkin itu ya. Mohon maaf hari Minggu pagi menjadi minggu yang sedikit suram karena membahas ini. Tapi rasanya ini memang nggak boleh kita abaikan karena memang ada di sekitar kita. Semoga kita selalu terjaga, jaga kesehatan. Kalau jaga kesehatan, jaga kebahagiaan kita, jangan lupa bahagia. Jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Semoga kita dapat melalui ini semua. Amin. Salam literasi.